Karya, Adikarsa Pemuda, serta Asian Federation of Engineering Organization Honorary Fellow Ilham Akbar Habibie yang secara mengejutkan mau maju dalam Pilkada Jawa Barat. Mas Ilham, saya ingin merefleksi dulu politik pada saat ayah Mas Ilham jadi presiden, yaitu Pak Habibie. Pada waktu itu ketika Pak Habibie menjadi presiden, beliau yang membuka keran demokrasi, memberikan kebebasan pers, sehingga kita bisa menikmati kebebasan pers sampai saat ini. Tidak perlu ada siup, tidak ada pemberedelan, melepaskan tahanan-tahanan politik pada waktu itu. Pun demikian, apa yang dilakukan oleh Pak Habibie dianggap tidak cukup. Laporan pertanggungjawabannya kemudian ditolak, dan pada waktu itu memang yang kemudian disesali bersama adalah seorang presiden diteriaki buhu di gedung MPR. Tapi inilah politik. Bagaimana Mas Ilham merefleksikan hal ini? Saya kira begini ya, kita juga harus melihat ketika kita putar kembali roda waktu ini 25 tahun yang lampau. Situasinya beda sekali dengan sekarang. Emosi di Indonesia secara makro, jadi satu masyarakat, negara kita itu penuh dengan emosi. Orang itu emosional kadang-kadang tanpa alasan, tapi dia itu memang lagi marah gitu ya. Mungkin secara akumulatif adanya hal-hal yang terjadi sebelumnya puluhan tahun itu dia tiba-tiba meledak. Itu kayak gunung api ya, di Indonesia itu ada banyak gunung api, dia lama dia diam, kita pikir dia sudah mati, tapi ternyata masih hidup, meletus, merusak semuanya. Itu kurang lebih terjadi di situ. Jadi itu adalah politik dalam konteks adanya situasi kondisi yang luar biasa yang belum pernah kita alami seperti itu. Selain dari itu, Bapak almarhum memang mendapatkan tugas untuk mengantarkan negara kita dari satu keadaan yang sangat semrawut, sangat kaotis, sangat menghancurkan banyak sekali hal menjadi lebih normal. Di dalam situasi itu Bapak selalu berpegangan kepada prinsip harus memutuskan yang benar, harus membuat sesuatu yang memang mendatangkan yang terbaik buat negara dan bangsa kita, biarpun itu tidak populer. Jadi Bapak dalam hal itu memang tidak bertindak sebagai murni politisi, karena politisi itu harus kadang membuat kompromi, karena memang harus juga cari bagaimana ya yang bersangkutan bisa melanjutkan dia punya karir. Jadi tidak semuanya bisa sesuai dengan prinsip yang tadi disebutkan oleh Bapak. Tapi dalam krisis itu tidak ada pilihan lain. Kalau tidak dilakukan hal yang pahit sekali ya, itu mungkin kita tidak bisa. Ada banyak orang, Bapak selalu bilang ke saya, dia sudah prediksi Indonesia itu kalau tidak dipimpin dengan baik bisa pecah kayak Yugoslavia, kayak Uni Soviet dan sebagainya. Semuanya negara yang melalui satu proses demokratisasi sedahsyat kita, banyak yang pecah. Banyak kan pecah. Indonesia contoh yang tidak pecah, tapi kenapa? Karena memang ada caranya gitu ya. Dan satu hal lainnya itu adalah ya memang ternyata yang penting juga dalam proses itu ada macam, karena dulu itu kekuasaan rasanya terlalu desentralisasi. Jadi desentralisasi itu bagian daripada kebijakan atau prinsip desain bagaimana kita melihat Indonesia ke depan untuk membuat Indonesia itu bukan hanya lebih adil, tapi bisa di-manage dengan baik. Oh, Indonesia pada waktu itu terlalu sentralisasi. Itu yang tadi saya sebutkan. Jadi terlalu sentralistis gitu ya. Sekarang lebih desentralisasi. Jadi bukan saja desentralisasi dari pusat ke daerah, tapi juga kekuasaan itu kan masih ingat sebelum Bapak Bank Indonesia, Bank Sentral kita kan di bawah presiden. Itu menjadi independen ya. Sekarang. Nah, apakah Mas Ilham belajar banyak dari situ? Saya tahu akhirnya saya menangkap bahwa kemudian Mas Ilham bisa menerima itu dan tidak menjadikan itu sebagai trauma politik. Politik itu jahat, kejam, lupakan teman. Tidak, karena kita harus ada melihat itu relatif terhadap situasi kondisi pada saat itu. Wow. I think so, bukan karena mereka benci dengan Bapak. Bukan. Saya kira itu karena ada ya emosi itu, dan itu membuat situasinya sangat kompleks gitu ya. Wow, jadi Mas Ilham,
Saya tahu tidak semua keluarga dikasih tahu, tapi saya hanya ingin kira-kira ketika Mas Ilham mengatakan pada Bapak, Pak, saya mau maju jadi di Pilkada Jawa Barat, mau jadi calon gubernur. Dalam bayangan Mas Ilham, Bapak akan jawab apa? Saya yakin dalam situasi kondisi seperti itu, Bapak pasti mendukung. Pasti mendukung. Bapak tidak pernah tidak mendukung. Kalau memang hal-hal yang saya sampaikan itu masuk di akal. Apakah ini one way ticket atau maksudnya one way ticket? Apakah ini cuma kali ini saja? Kali ini sebulan go, oke, dan nggak apapun hasilnya dan bye, ciao, atau wah, ini tiket awal untuk membuat seorang Ilham Habibie akan terus ada dalam perpolitikan. Nah, saya kira satu pertanyaan yang sudah saya jawab sebelum saya lalui proses ini. Tapi prediksi saya mungkin karena ini soal umur juga, momentumnya ya. Saya ini kalau saya mau misalnya pengusaha, oke, bisa saya lakukan. Atau saya engineer, bisa saya lakukan. Tapi saya lihat bahwasanya manfaat saya bertindak, saya ikut serta, saya ikut berjuang, itu mungkin saat ini lebih banyak di ranah politik ini. Oke, Mas, bahkan Pak Prabowo, Presiden terpilih, mengatakan demokrasi itu mahal dan melelahkan. Tapi ini adalah sebuah proses yang sudah kita setujui bersama. Itu tadi saya bilang Pak Habibie adalah presiden yang membuka keran demokrasi itu. Apakah Mas Ilham juga merasa bahwa saat ini proses demokrasi kita terlalu mahal dan melelahkan? Nah, saya kira begini. Saya kira benar, satu sistem demokrasi itu selalu ada hal-hal yang bisa diperbaiki ya, secara umum ya. Jadi satu sistem yang mungkin mahal bisa dijadikan lebih murah dengan misalnya teknologi gitu ya. Bisa saja, misalnya sebagai contoh ya. Tapi in prinsip ya, kalau kita lihat sistem politik yang ada di dunia ini kan sebetulnya hanya ada dua. Demokrasi, autokrasi ya. Kalau buat saya dan banyakkan orang yang saya kenal, biarpun demokrasi itu sulit, dia mungkin bisa dikatakan mahal, atau dia kadang-kadang dirasakan tidak adil, tapi masih sistem yang terbaik yang kita miliki. Tidak sempurna, tapi yang terbaik. Kalau ada wacana misalnya ya sudah ke depan kepala daerah seharus sejalan dengan pemerintah pusat, jadi diangkat saja, tidak lagi melalui pilkada. Apakah Mas Ilham termasuk barisan yang menyetujui ini? Kalau buat saya begini, daerah di Indonesia di luar negeri juga kayak negara. Jadi ini adalah satu kenyataan yang kita harus hadapi ya. Jadi demokrasi di Indonesia itu bisa kita kelola karena kita mempunyai satu kedekatan daripada pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau kita ini terlalu banyak, nanti terlalu jauh gitu ya. Jadi dan kita juga negaranya kompleks bukan saja karena banyak orang, tapi karena juga jauh. Kita negaranya besar sekali. Bentang kita dari Aceh ke Merauke itu kalau terbang saja 7 jam. Jadi ini memang beda. Negara kita itu bukan sembarang negara. Kita kompleks karena besar dari segi populasi dan juga dari segi geografi. Apalagi pulau. Dan juga berapa ratus kelompok etnis gitu ya. Bahasa, itu sangat beraneka ragam. Dan itu saya kira kita harus menghadapi adanya sistem yang kompleks. Ya. Jadi memang kita memang negara kompleks. Jadi tidak bisa dengan sistem yang sederhana. Dan itu justru diperlukan untuk mendatangkan yang terbaik untuk rakyat kita. Karena memang rakyat kita kompleks gitu ya. Jadi Mas Ilham saya kira itu yang saya bisa mengiyakan itu membuat sistem kita lebih efektif. Lebih efisien. Tapi in prinsip adanya kedekatan di antara pimpinan politik atau pimpinan pemerintah daerah pusat dengan rakyatnya, dengan adanya desentralisasi itu, saya kira itu baik sebetulnya. Oke. Mas Ilham, saya harus menanyakan ini. Apapun hasilnya dalam kontestasi, itu dalam politik ada pepatah yang mengatakan a success has so many parents. Yeah. A failure is an orphan. Yeah. Yang menang, wah banyak banget bapaknya. Tapi begitu yang kalah dia akan ditinggal. Untuk yang kedua,
apakah Mas Ilham sudah menyiapkan risiko ini? Yang tadi saya bilang one way ticket, nggak berhasil, ciao amigos, bye. Ya, baik. Saya kira pertama failure is an orphan, maksudnya nggak ada yang mau berteman dengan seorang yang fail. Saya kira itu tidak semuanya benar. Kalau kita lihat misalnya di dunia kewirausahaan, orang yang misalnya di dunia startup, orang yang gagal itu kadang-kadang menjadi hero karena dia belajar dari kegagalan, dia lihat kemampuan gimana dia bisa dalam bahasa startup pivot, ya, gimana dia bisa memperbaiki dirinya bisnisnya dan itu menjadi sukses. Itu orang dilihat dari situ. Memang itu di Indonesia belum menjadi budaya kita, itu saya harus akui. Tapi kita kan jangan lihat keadaan saat ini, kita harus lihat ke depan. Bagaimana yang kita harus menjadi seperti apa sebagai negara dan bangsa kalau kita mau sukses. Jadi kalau kita tidak berani melakukan sesuatu karena kita takut gagal dan karena kita gagal, kita malu, nggak ada yang mau berteman dengan kita, akhirnya kita tidak berani apa-apa. Itu juga salah menurut saya. Ya itu satu. Yang kedua itu mengenai jadi pivot itu saya sudah sampaikan. Tapi kedepannya bagaimana? Jadi kalau seandainya saya gagal gitu ya, ada banyak hal yang pertama saya tidak gagal, terus saya nggak punya apa-apa. Saya masih pengusaha, saya masih insinyur, saya masih aktivis, saya masih akademisi, semuanya masih bisa jalan, saya bisa jalankan. Saya kembali ke hidup saya yang lama, bisa saja. Dan itu sangat memuaskan buat saya pribadi. Tapi kalau saya mau berbuat sesuatu yang lebih buat negara bangsa ini tidak cukup. Jadi bisa saja saya tidak kembali ke kehidupan saya yang lama, tapi saya melanjutkan perjuangan itu. Okay. Mungkin tidak sebagai kepala daerah, mungkin ya kita belum tahu. Ini kan ini satu perjalanan baru gitu ya, satu chapter baru dalam hidup. Saya belum tahu banyak, tapi ya itu yang saat ini saya bisa sampaikan. Okay. Jadi pilkada ini juga bukan berarti segala-galanya untuk seorang Ilham. Tentu saya akan berjuang keras ya, jangan salah interpretasi. Saya ini berkeyakinan saya punya kemampuan untuk memimpin Jabar sebagai gubernur. Tadi saya sudah bilang kalau seandainya memang ada harus dikompromikan, oke, saya mengerti itu realita. Tapi saya punya keyakinan saya bisa. Nah itu saya juga berharap rakyat juga percaya saya bahwa saya bisa. Dan saya serius dan saya orang yang bisa membantu rakyat kita bisa maju. I like the spirit. Well, seperti kata Forrest Gump, life is like a box of chocolates. You will never know what you will get. So, good luck, Mas Until Ilham. you open it. Until you open it. Exactly. So, good luck, Mas Ilham. Terima kasih, Mbak Rosi. Senang bisa I'm still surprised though. Yeah. We have to talk more. We have to talk more. Thank you, Mas Ilham. You're welcome. Salam Terima kasih. untuk keluarga yang juga pasti sama terkejut dengan saya. Thank you sekali lagi, Mas Thank you, Ilham. terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi. Sampai jumpa di